Shalom, perkenalkan nama saya Cerlin Bura dengan NIM 10320230097. Dalam pembahasan hari ini, saya membahas topik manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama atau A, manajemen hubungan antara sekolah dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hubungan antara sekolah dengan masyarakat. C. Peran kepala sekolah dan guru dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. D. Kendala yang dihadapi sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Yang terakhir E. Strategi yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Topik yang pertama atau A, manajemen hubungan antara sekolah dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan modern, sekolah tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat perlu dikelola secara profesional agar tercipta kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya terbatas pada komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat setempat. Dalam implementasinya, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu 1. Perencanaan, di mana sekolah menyusun program kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. 2. Pelaksanaan, berupa kegiatan nyata seperti penemuan komite sekolah, kerjasama dengan instansi pemerintah atau perusahaan, serta program bakti sosial. Dan yang ketiga itu evaluasi, yang bertujuan menilai efektivitas program dan memperbaiki hubungan agar lebih produktif di masa yang mendatang. Topik yang kedua atau B, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Faktor yang pertama, komunikasi dan partisipasi aktif stakeholder. Faktor yang pertama yang mempengaruhi efektivitas hubungan sekolah dan masyarakat adalah komunikasi, dua arah yang terbuka dan partisipatif. Komunikasi yang efektif membantu membangun kepercayaan, memahami kebutuhan masing-masing pihak, serta menyelaraskan kegiatan sekolah dengan kepentingan masyarakat. Faktor yang kedua, kepemimpinan sekolah dan budaya organisasi. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam membangun jaringan kerjasama dengan masyarakat. Selain itu, budaya organisasi sekolah juga yang mendukung keterbukaan, transparansi, dan partisipasi menjadi faktor yang penting. Faktor yang ketiga, ketersediaan sumber daya dan dukungan fasilitas. Faktor ketiga yang berpengaruh adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan dana yang memadai. Sebaliknya, jika sekolah dengan tenaga pendidik yang kompeten dan fasilitas yang baik, cenderung mampu menjalin hubungan eksternal yang lebih kuat. Dan yang terakhir, ada keselarasan tujuan dan evaluasi bersama. Efektivitas hubungan hanya dapat tercapai jika kedua pihak memiliki tujuan yang searah, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, sinergi antara tujuan sekolah dan aspirasi masyarakat
akan menciptakan hubungan yang produktif dan berkesinambungan. Topik yang ketiga atau C, peran kepala sekolah dan guru dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Yang pertama ada peran kepala sekolah dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Sebagai figur sentral, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap manajemen internal sekolah, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan sekolah dengan lingkungan eksternal, termaksud orang tua, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah, dan dunia usaha. Yang kedua, ada peran guru dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Peran guru tidak terbatas pada ruang lingkup akademik saja, melainkan juga meluas ke ranah sosial, budaya, dan moral. Guru menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pendidikan yang relevan, partisipatif, dan berakar pada kebutuhan lingkungan sekitar. Yang topik yang keempat atau D, kendala yang dihadapi sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Ada 3 kendala utama yang sering terjadi, yaitu yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan masyarakat. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik sering menimbulkan kesalahpahaman atau informasi yang tidak tersampaikan secara jelas. Yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sekolah. Yang ketiga, adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara sekolah dan masyarakat. Hal ini juga menjadi penghalang yang sering terjadi. Topik yang kelima atau E, strategi yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang terbuka dan intensif antara sekolah dan masyarakat. Komunikasi yang baik akan memperkuat hubungan emosional antara kedua pihak. Sekolah perlu memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat mengenai program-program yang sedang atau yang akan dilaksanakan, termaksud capaian prestasi siswa dan kebutuhan sekolah. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui rapat komite, buletin sekolah, media sosial, maupun papan pengumuman. Ada juga 3 strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekolah. Yang kedua, meningkatkan peran komite sekolah juga menjadi strategi penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Yang ketiga, sekolah juga perlu menumbuhkan budaya partisipatif melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Ada juga kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan, yaitu sekolah tidak hanya dapat berjalan efektif tanpa dukungan, kepercayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Hubungan yang baik antara keduanya menciptakan sinergi yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran, penguatan moral peserta didik, serta kemandirian lembaga pendidikan. Kepala sekolah dan guru juga berperan sebagai strategis, penghubung, komunikator, dan motivator dalam membangun kolaborasi yang harmonis. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana pendidikan, tetapi juga sebagai agen sosial yang menjabatani kebutuhan sekolah dan aspirasi masyarakat. Ada 5 saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama itu meningkatkan komunikasi 2 arah. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat.
Yang ketiga, memperkuat kepemimpinan kepala sekolah dan guru. Yang keempat, mengoptimalkan potensi lokal. Yang kelima, mengatasi kendala secara inovatif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Semoga hari-hari kita selalu